Lalu bagaimana dengan ayat Al-Quran surah Al-Hadid, Ustadz, yang dalam surah tersebut dikabarkan bahwa Allah bersama kalian di mana kalian berada. Ini mohon penjelasannya juga, Ustadz. Baik, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, ayat ini yang disebutkan dalam surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Salah satu metode dalam memahami ayat Al-Quran dan penafsiran Al-Quran adalah kita tidak memotong-motong ayat, ya, memotong-motong ayat, mencomot ayat kemudian kita pahami secara sendiri. Namun kita harus memahami ayat itu secara lengkap, ya. Kita harus memahami ayat itu secara lengkap, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut, di awalnya disebutkan bahwasanya yulijil laila fin nahari wa yulijil dan seterusnya, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat, ya, yang berkaitan dengan hal tersebut, ya, yaitu sifat memandangnya Allah Subhanahu wa taala. Maaf, mungkin disebutkan ayatnya, tidak disebutkan. Tidak disebutkan, Ustaz. Hanya mungkin dalam bisa surah. kita supaya lebih lengkap kita Baik. lihat redaksi ayatnya. Dan ini adalah termasuk cara kita untuk memahami tafsiran ayat Al-Quran. Nah, dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, ya, walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi ini adalah potongan ayat, ya, bukan lengkap ayat. Dia hanyalah potongan ayat yang berada di akhir ayat. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kita harus memahami ayat ini secara lengkap, ya, secara lengkap. Jadi pertama Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Nah, kemudian Allah katakan ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah berada di atas langit, berada di atas arsy, dan di sana Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, ya. Apakah itu air atau apa yang saja yang ditanam, ya, tumbuh-tumbuhan, biji-bijian yang ditanam. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi itu berupa tumbuh-tumbuhan, bahkan juga hasil bumi atau misalnya benda-benda bumi yang dikeluarkan. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit berupa hujan. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Apa yang naik ke langit berupa misalnya malaikat dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian setelah menyebutkan ayat ini, setelah menyebutkan tentang hal tersebut, lalu Allah Subhanahu wa taala sambung wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah bersama dengan kalian maksudnya ilmunya. Sementara zatnya Allah telah disebutkan di awal di atas arsy. Tsumma stawa al-arsy. Allah berada di atas arsy. Allah berada di atas arsy, kemudian ya'lamu, mengetahui apa yang terjadi di bumi, termasuk dengan apa yang kalian lakukan. Sehingga di sini wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama dengan kalian maksudnya ilmunya, karena telah disebutkan tadi di awal ya'lamu. Lalu bukan sekedar itu, Allah tegaskan lagi. Allah tegaskan dan menutup ayat ini dengan mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi yang dimaksud di sini bersama dengan kalian adalah ilmu Allah dan penglihatan Allah, pengawasan Allah. Sehingga dengan demikian ketika kita ingin memahami ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, jangan kita mengambil potongan ayat saja lalu kita pahami begitu saja. Tapi lihat apa ayat sebelumnya, apa ayat yang setelahnya, yang kemudian menjelaskan apa maksud daripada potongan ayat tersebut. Allah Ta'ala alam.